network itu dibikinnya kayak apa sih, mungkin nanti kita akan coba masuk ke situ juga. Oke, ini beberapa hal yang akan coba saya bagikan dengan teman-teman. Jadi ada motivasi, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapin, terus ada proses analisisnya kayak apa, dan kemudian hasilnya juga seperti apa. Kurang lebih ini yang akan coba saya bagikan dengan teman-teman pada kesempatan ini. Oke, kalau dari sisi motivasi sebenarnya kalau di penelitian gitu ya, kalau di penelitian itu kan sebenarnya nyari kebaruan, dan kebaruan ini bagi saya bisa dari beberapa hal, Yang pertama mungkin dari topiknya ada yang sangat baru, kemudian ada juga yang bisa dari sisi metodenya, bisa dari sisi teori yang digunakan, kurang lebih itu sih. Dan kalau saya sendiri di sini saya mencari benar-benar metode yang belum ya. Gimana? Oh iya. Oke. Bisa lanjut. Oke. Tolong yang lain peserta tidak ikut share screen ya untuk Oh iya. Oh ada yang share screen ya. Oke. Iya. Oke. Jadi salah satu motivasi saya itu lebih ke metodenya. Saya akan coba saya mencari metode yang belum pernah digunakan. Kalau topik di bidang sosial ini kan sebenarnya hampir semuanya, ya nggak hampir semuanya, hampir sebagian besar itu pernah dikaji lah, mungkin dengan kadar atau dengan kedalaman yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi kalau dari sisi metodenya di sini saya coba menggunakan sesuatu yang baru yang kemudian disebut text mining ya kayak gitu. Nah, text mining ini sebenarnya sekumpulan teknik sih, bukan metode ya, karena metodenya nanti di dalam text mining itu juga nanti ada macam-macam, ada metode klasifikasi, ada metode clustering segala macam, bahkan ada butuh data latih, data training segala macam itu di text mining. Tapi kalau text miningnya sendiri itu masih cukup general kayak gitu. Nah, ini motivasinya. Kemudian nah ini apa ya? Ya mulai dari tulisan-tulisan kayak gini lah, yang akhirnya saya coba sambil melatih di tesis, akhirnya saya coba nulis kayak gini. Jadi hasil akhirnya itu ya biasanya saya tulis ke jurnal, ke conference segala macam sambil untuk latihan kayak gitu. Nah, tantangan yang pertama ketika saya memilih kebaruan di topik di tesis saya yaitu metode. Jadi metodenya karena baru jadi benar-benar masih terbatas lah. Tak pikir mungkin itu salah satu kelemahan juga ketika kita memilih sesuatu yang baru, referensinya masih cukup terbatas waktu itu. Iya, di sisi yang lain, karena data yang saya gunakan itu kan datanya dari media sosial, lebih tepatnya dari Twitter. Jadi dari Twitter. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan penelitian dengan menggunakan dari Twitter, mungkin kita udah tahu nih datanya ini sebenarnya khususnya bagi teman-teman yang sosial ya. Kita udah tahu datanya itu ada, tetapi gimana cara ngambilnya, kan nggak mungkin juga kalau misalkan ada 10.000 atau bahkan mungkin 100.000 tweet lebih kayak gitu, kemudian kita mau copy paste kayak gitu, itu kan nggak mungkin juga. Jadi salah satu tantangannya adalah ya metodenya sendiri, metode analisisnya, kemudian metode mendapatkan data juga. Jadi nah dari sini
kemudian saya kenalan dengan namanya scraping, ada API segala ada yang pertama kenalannya dengan API ya, application programming interface ya. Jadi di Twitter itu kan ada API-nya itu ada yang gratis juga. Nah, karena kita waktu itu masih mahasiswa ya kita nyarinya yang gratisan ya. Jadi di API ini kalau menggunakan yang basic itu maksimal ternyata cuma 10 hari. Padahal waktu itu penelitian saya tentang hashtag ya, tentang hashtag Jogja Radidol itu dulu hampir dari tahun berapa ya? Dari tahun 2014, sampai 2017 kalau nggak salah saya batasi sampai 2017 sampai 2017 akhir. Itu kan butuh waktu yang panjang. Nah, akhirnya kita menggunakan scraping ya. Scraping itu sebenarnya metode copy paste ya. Metode copy paste apa yang muncul di layar menggunakan program ya, menggunakan program komputer lah kurang lebih seperti itu. Itu dua tantangan yang pertama yang akhirnya mau nggak mau pasti kita harus ketika ingin menggunakan text mining dalam dunia akademisi. Waktu itu saya untuk bikin tesis ya pasti yang pertama ya kita harus mengetahui dan kemudian juga banyak baca tentang text mining itu sendiri apa, kemudian metode-metode di dalamnya seperti apa, kemudian kalau misalkan ada teks klasifikasi itu seperti apa, kemudian teks clustering itu seperti apa sebenarnya, intuisi apa yang digunakan, kemudian kepastian apa yang bisa kita dapatkan, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua yaitu cara untuk atau bagaimana kita akan mendapatkan datanya. Nah, dua hal ini tantangan yang pertama dihadapi ya, karena sebelumnya kan sebagai peneliti sosial saya sudah melakukan observasi terlebih dahulu lah, kayak observasi lapangan. Nah, kalau biasanya dalam penelitian di sospol gitu ya, kalau observasi lapangan ya kita ke lapangan, kemudian kita mengobservasi kira-kira kita bisa dapat datanya atau enggak, atau kalau misalkan kira-kira pertanyaan penelitian kita bisa dijawab atau enggak. Nah, kalau saya karena waktu itu penelitiannya di Twitter ya observasinya di Twitter. Jadi kita banyak memfollow orang-orang yang mungkin berpengaruh yang mungkin menggunakan waktu itu saya hanya menggunakan satu parameter yaitu hashtag Jogja Radidol. Jadi setiap kali ya saya selalu searching hashtag Jogja Radidol. Nah, di Twitter juga sebenarnya kan ada search ya, ada search. Jadi search-nya itu kan ada macam-macam ya. Jadi misalkan kita buka seperti ini. Ini kan ada search biasa, misalkan kayak gini ada Jogja Radidol. Nah, ini search yang biasa dia akan langsung memunculkan post-post yang tidak di private muncul ke kita. Nah, tapi di Twitter juga ada advanced search. Jadi di sini kita bisa set pencarian kita menggunakan kata apa saja, atau misalkan menegasikan kata apa saja atau penanda apa saja, atau bisa akun segala macam. Kemudian kita bisa filter, kita akan memasukkan retweet atau tidak kayak gitu. Kemudian ada yang paling penting sih ini sih sebenarnya. Jadi kita bisa batasin penelitian kita menggunakan data dari kapan sampai kapan kayak gitu. Ini yang saya juga sebenarnya baru tahu ya, karena melakukan karena butuh karena dibutuhkan ya, karena dibutuhkan datanya. Jadi makanya saya tahu tadinya sih ya menggunakan Twitter ya asal menggunakan aja kayak gitu. Oke, saya balik lagi ke slide-nya di sini. Nah, di sini
yang kedua ya, tantangan yang kedua waktu pemilihan metode. Jadi karena waktu itu kan tadi topik saya tentang Jogja Oradidol ya. Jadi kalau misalkan mau ditarik ke belakang lagi lebih teoritis, saya coba ngambil itu sebagai cultural public sphere. Jadi ruang publik kultural lah di media sosial. Saya mencoba menjawab itu menggunakan hashtag Jogja Oradidol. Nah, salah satu ciri dari salah satu cirinya ya yang saya coba buktikan yaitu mengetahui topik apa saja yang dibahas oleh warganet di media sosial menggunakan tagar Jogja Oradidol. Nah, di sini metode yang akhirnya saya pilih yaitu metodenya topik modeling. Topik modelingnya sendiri di sini ternyata kalau dalam text mining itu bisa menggunakan beberapa macam beberapa macam pre-processing. Jadi kalau misalkan teman-teman anggap saja ini adalah ini memang sebuah kalimat gitu ya. Ini sebuah kalimat. Ini adalah sebuah kalimat. Jadi salah satu prosesnya adalah tokenisasi sebelum kita bikin bisa menggunakan metode topik modeling. Nah, di tokenisasi itu ada yang namanya n-gram. Jadi misalkan n-gram sama dengan 1 gitu ya, berarti satu dari kalimat ini masing-masing kata menjadi satu token. Nah, di sini saya coba menggunakan bigram. Nah, kenapa menggunakan bigram? Karena ini di dunia akademis ya kayak gitu. Jadi harus ada alasannya waktu itu. Saya ingat ditanya, kenapa bigram, kenapa enggak n-gram ya? Walaupun saya enggak yakin dengan pasti. Orang yang nanya itu, saya nggak mengatakan ini dosen ya, orang yang nanya itu juga udah mengetahui sebenarnya bigram atau trigram atau apa, atau n-gram atau tokenisasi itu apa, kayak gitu. Tapi dugaan baik saya, ya dia sudah mengetahui, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Kenapa menggunakan bigram? Ini juga, jadi salah satu pre-processing yang saya lakukan ya sama seperti di dalam text mining biasanya, jadi yang pertama adalah saya hilangkan kata-kata stop words. Jadi kalau di sini misalkan ada dan, kemudian ada untuk, nah ini udah saya hilangkan. Jadi saya hilangkan. Nah, kalau bigram itu berarti menggunakan membagi satu kalimat ini menjadi satu kalimat ini ke dalam masing-masing token yang terdiri dari 2 gram. 2 gram itu ya 2 kata lah kayak gitu. Jadi misalkan ini, jadi token yang pertama adalah digunakan untuk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui. Yang ketiga adalah mengetahui ada dan seterusnya. Nah, alasan saya waktu itu kenapa menggunakan bigram. Yang pertama karena di sini untuk bahasa Indonesia ya sebenarnya kita bisa aja menggunakan pre-processing yang lain, misalkan dengan stemming. Misalkan stemming itu mengembalikan kata ke dalam bentuk dasarnya. Jadi misalkan digunakan yang di stemming menjadi guna kayak gitu. Nah, di sini saya takut ketika menggunakan stemming itu menghilangkan konteksnya. Jadi kalau misalkan kata digunakan itu dia kan punya konteks sendiri dibandingkan dengan guna aja. Nah, topik modeling dengan bigram juga kurang lebih seperti itu alasannya. Kenapa saya menggunakan bigram? Karena saya biar bisa mengetahui konteksnya. Nah, kalau ya sebenarnya ini sedikit dipinjam juga dulu dari pelajaran dari pelajaran metode di ilmu sosial ya, yang kurang lebih ada yang mengatakan bahwa kita mencoba mencari konteks dari sebuah teks itu mungkin dengan teks yang lain. Nah, ini saya aplikasikan gitu aja lah kurang lebih. Jadi mencari konteks dari sebuah gram dengan gram yang lain lah, kurang lebih seperti itu.
Kemudian metode yang kedua, karena saya juga perlu memastikan, kan kerangka besarnya adalah ruang publik ya, ruang publik. Kerangka besarnya, karena kerangka besarnya ruang publik, di situ saya juga perlu memastikan ada aktor-aktor real yang memang bersuara di situ. Nah, akhirnya saya di sini menggunakan social network analysis, dan yang digunakan kalau dalam Twitter kan bisa dua. Kita kalau menggunakan dari data dari Twitter itu kita bisa menggunakan dua skema social network analysis. Yang pertama itu adalah retweet networks, jadi dari akun yang meretweet ke akun yang di-retweet atau sebaliknya, kayak gitu. Dan di sini saya menggunakan, karena saya tidak mengambil akun tweet-tweet yang retweet, tweet-tweet yang berupa retweet. Nah, saya di sini menggunakan conversation network. Di sini kurang lebih alasannya ya untuk mengetahui siapa akun-akun mana saja yang menjadi aktor penting dalam setiap percakapan warganet menggunakan tagar Jogja Ora Didol. Mas Ujang, suaranya hilang, Mas. Halo, Mas Ujang. Halo, Mas. Iya, halo. Ya. Oke, ke mute. Aku nggak tahu kenapa bisa ke mute. Mungkin ada yang ngomong. Oke. Jadi ini salah satu alat ya, tools yang pertama-tama saya gunakan. Jadi ini enak banget lah untuk memetakan referensi. Jadi open knowledge base, mungkin nanti teman-teman juga bisa apa namanya, bisa menggunakannya ya. Saya tunjukkan aja lah sekilas, ini alamatnya ada, atau bisa googling aja sih sebenarnya. Open knowledge map ini inisiatif apa namanya, terbuka lah, open science kayak gitu. Oke, kemudian ya tantangan selanjutnya setelah metode data ada tapi tidak bisa ambil. Nah, ini seperti yang di awal saya ceritakan ya, datanya kan saya membutuhkan data yang cukup panjang karena saya ingin mengetahui secara full, maksudnya nggak parsial. Jadi dari awal tagar itu mulai digunakan sampai terakhir kali dia digunakan atau lebih jarang digunakan lah, misalkan biasanya digunakan 10 sampai 100 kali sehari, misalkan ada 10 sampai 100 tweet dalam sehari, kemudian misalkan dia hanya sekali dalam seminggu, itu kita anggap itu udah dalam fase tidur lah kayak gitu misalkan. Jadi kurang lebih saya membutuhkan waktu tweet yang diposting antara 2014 sampai 2017 selama 3 tahun. Jadi akhirnya saya menggunakan scraping. Nah, kalau misalkan ada yang nanya scraping itu legal atau enggak, sampai sejauh ini, kalau aku nggak tahu, mungkin nanti ada yang lebih tahu. Saya
apa namanya, belum mengetahui secara hukumnya seperti apa, tapi belum belum ada yang mengatur dengan pasti sih scrapping itu seperti apa, karena kasus terakhir yang pernah saya ikutin itu yang kayaknya yang LinkedIn, yang ada perusahaan kemudian ada yang ngambil data publiknya di LinkedIn kayak gitu. Tapi sebenarnya Twitter sendiri dia kayaknya dulu sempat ada inisiatif untuk membagikan data mereka untuk melakukan riset lah kayak gitu. Karena dulu kasusnya kalau nggak salah baca di Inggris itu ada seorang profesor yang kurang lebih sama seperti saya, membutuhkan data yang cukup panjang, akhirnya dia mengontak apa namanya, salah satu apa namanya, salah satu perusahaan lah kayak gitu, dan itu ternyata membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk full data dari Twitter kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu secara real, bisa cari juga misalkan API Twitter pricing. Nah itu bisa cari juga lah kayak gitu. Itu harga pastinya kayak gitu. Jadi kita harus bayar segitu. Jadi memang Twitternya sendiri memang ngejual data kayak gitu. Jadi ada harganya kayak gitu. Nah di scraping ini di scraping itu sebenarnya prinsipnya sama kayak misalkan kita buka seperti ini. Jadi kita buka seperti ini, kalau misalkan kan kita bisa copy paste ya, misalkan ini copy paste semuanya gitu ya, copy paste ini di copy kemudian dipaste di tempat lain. Nah kurang lebih scraping lebih tepatnya screen scraping ya, screen scraping. Jadi kita membuka halaman yang ingin kita simpan, kemudian kita simpan halamannya, dan setelah itu ya kita bisa ekstrak secara langsung kayak gitu, dan menjadi teks yang bisa dianalisis. Jadi itu dulu metode pengumpulan data yang saya gunakan, dan ya itu lebih enak sih, lebih enak buat saya sih waktu itu, karena bisa ngambil data. Karena kalau misalkan kita scroll kayak gini, kita kuat scroll data Twitter seperti ini ya, kita bisa dapat full semuanya ya, walaupun ini butuh waktu yang lama kayak gitu. Ya Elanto salah satu yang cukup vokal atau sering ya menggunakan. Kemudian selanjutnya, oh ya ini API dan scraping kurang lebih seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian sudah dapat datanya nih. Sekarang saya sudah dapat datanya. Nah, terus gimana cara ngolahnya? Misalkan saya dapat 50.000 tweet aja lah, misalkan 50.000 tweet kayak gitu. 50.000 tweet itu kalau misalkan kita ingin klasifikasi, kita kan tadi salah satu tujuannya adalah mengetahui topik yang dibahas warganet di media sosial menggunakan tagar Jogja Auditor. Jadi misalkan kita baca semuanya, mungkin baca semuanya mungkin ya bisa juga sih dilakukan secara manual, maksudnya baca secara manual ya pasti itu bisa, dan pasti itu jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan mesin. Tetapi belum tentu bisa diselesaikan tepat waktu, itu salah satu tantangannya, dan juga belum tentu salah satu kelemahan kalau misalkan kita baca manual, di konsistensinya. Jadi misalkan ada satu tweet, kemudian dari situ kita definisikan ini masuk topik yang mana kayak gitu. Itu sebenarnya bisa bagus banget seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak cukup strict untuk mengikuti aturan yang mungkin sebelumnya udah diatur tentang pelabelan segala macam, pelabelan teks kayak gitu, ya mungkin itu sangat susah ya untuk dilakukan secara manual. Tapi intinya anggap saja pekerjaan manual tidak memungkinkan waktu itu. Nah, akhirnya saya harus menggunakan bahasa pemrograman.
Nah, bahasa pemrograman yang pertama saya pelajari ya R itu sih sebenarnya. Kemudian saya Python, habis R ke Python lah, kurang lebih seperti itu. Kenapa R dulu? Ya, sebenarnya saya dulu tidak punya alasan logis atau apa ya? Ya alasan logis ya, karena saya waktu itu hanya dapat saran dari teman kayak gitu. Ya, dapat saran dari teman untuk belajar R. Ya udah, saya belajar aja lah. Saya samina wa ta'na lah, ibaratnya kayak gitu, suruh belajar ya belajar. Dulu waktu awal-awal saya belajarnya itu ya bisa dari YouTube, kemudian dari kursus-kursus online, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya di proses belajar yang menurut saya paling kerasa itu ya waktu nyoba-nyoba sendiri sih, karena walaupun kita misalkan saya bisa tunjukkan ini ada ID text mining gitu, ID text. Nah, ini ada buku tentang penggunaan library sih sebenarnya, penggunaan library di R, namanya TD Text Mining gitu ya. Jadi ini enak nih kalau ngikutin tutorial di sini, semua pasti bisa, semua pasti bisa. Tetapi kalau misalkan kita menghadapi real data yang ingin kita apa ya, ingin kita buat sebagai jawaban kayak gitu, ya nanti akan ya sedikit atau mungkin banyak berbedanya dengan apa yang ada di sini, karena ya itu tadi ya, kalau saya sendiri percaya. Jadi kalau misalkan ini kan case study-nya tentang tweet dari dua pengarangnya di sini ya, si Julia Silke sama David Robinson kalau nggak salah kayak gitu ya, David Robinson. Mungkin ini akan sangat berbeda dengan tweet-tweet yang ada di sini kayak gitu. Tapi kurang lebih apa namanya, insight-nya dapatlah apa aja yang harus dilakukan ketika saya melakukan teks analisis, atau apa saja yang visible dilakukan ketika saya melakukan teks analisis kayak gitu. Ini juga bisa nanti teman-teman ikutin kalau ada khususnya yang baru mau belajar ya, yang baru mau belajar di text mining atau menggunakan R atau bahasa pemrograman apapun. Ini buku ini salah satu yang pertama saya ikutin semua tutorialnya lah, habislah dari nomor 1 sampai 9 ini. Sampai sekarang pun saya masih sering buka-buka kayak gitu. Karena ini online ya, online jadi enak, bukanya bisa di mana-mana dan gratis kayak gitu. Itu yang paling utama, gratisnya. Nah, ya semakin ke sini semakin tahu juga kenapa orang-orang di data analis atau di ahli statistik kurang lebih seperti itu, yang saya kenal mereka cenderung menggunakan R ya dibandingkan yang lain. Ya terutama kerasa banget kalau misalkan kita butuh analisis dan dikejar dengan deadline. Misalkan kita dapat order sekarang, kemudian besok harus selesai. Jadi di R itu mungkin dengan catatan kita sebenarnya udah tahu apa yang akan dilakukan kayak gitu. Misalkan melakukan eksplorasi atau EDA, exploratory data analytics, kemudian bikin apa namanya, analisis, kemudian bikin visualisasi, udah mungkin 3 tahap itu yang akan dilakukan. Dan dengan menggunakan R itu bisa jauh lebih cepat diselesaikan dibandingkan menggunakan bahasa yang lain. Minimal itu terjadi di saya dan teman saya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada teman yang dia memang benar-benar apa namanya, kalau temanku ini dia dari awal memang menggunakan Python. Jadi kita kadang suka apa ya, suka cepet-cepetan lah kayak gitu, cepet-cepetan ngolah data untuk
dapat hasil yang sama kayak gitu dengan dua bahasa yang berbeda. Kira-kira cepat yang mana kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya itu untuk ya memotivasi aja sih sebenarnya, untuk seru-seruan aja, nggak ada apa namanya maksud lain. Yang pasti kalau buat saya bahasa pemrograman itu kan hanya sebuah alat, bahasanya apapun, mau mau R, mau Python, mau apa namanya Julia, mau Ruby, itu nggak masalah. Itu toh hanya sebuah alat yang menentukan hasilnya itu sebenarnya siapa yang menggunakan alat kayak gitu. Untuk menyelesaikan tesis ini, jadi saya juga menggunakan dua bahasa sih. Bahasa untuk analisisnya saya full menggunakan R, tapi untuk ambil data itu dulu waktu itu saya menggunakan Python juga untuk apa namanya scraping, karena waktu itu di R itu sedikit lebih sulit dan lambat. Jadi saya menggunakan Python aja waktu itu yang jauh lebih stabil. Itu di bahasa pemrograman. Nah, ini tools yang kemudian saya gunakan ya. Tadi R, jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi R itu bahasanya, RStudio itu IDE-nya. IDE itu lebih ke interface-nya. Jadi kayak apa namanya? Kayak halaman antarmukanya untuk menjalankan R. Kemudian GPI ini adalah untuk melakukan social network analysis. Jadi tiga alat ini yang dulu sering saya gunakan selain tadi yang untuk Python ketika ambil data kayak gitu. Nah, kemudian dianalisis ya. Ini mulai bingung juga waktu itu saya ketika saya sudah dapat data, saya sudah bisa ngikutin tutorial. Nah, sekarang sebenarnya metode yang saya gunakan ini sebenarnya ngapain aja sih? Tadi kan metode yang saya pilih adalah topik modeling ya. Nah, topik modeling itu ngapain aja sih? Jadi mau nggak mau akhirnya saya perlu belajar yang kayak gini ya. Maksudnya rumus-rumusnya juga sedikit-sedikit saya belajar ya, walaupun tentu pemahaman saya waktu itu sebagai seorang anak sosial murni gitu ya, nggak pernah ngambil jurusan matematika, jurusan computer science, ya cukup kesusahan, nggak paham apa namanya beta gamma kayak gitu. Jadi tapi intinya di topik modeling itu dia memanfaatkan apa namanya intuisi, apa namanya menganggap bahwa dalam sebuah teks itu terdiri dari beberapa topik. Jadi misalkan ini ada topik tentang seeking life bare genetic necessities ya. Jadi pembahasan tentang ini terdiri dari berbagai macam topik. Jadi di sini kalau misalkan di sini ini sudah diwarnai masing-masing. Jadi pembahasan tentang genetic necessities ini itu ngebahas tentang topik gen, misalkan genom, kemudian sequence genom, genes, dan genes, kemudian ada yang merah, kemudian merah ini pink ya, ada survive, ada organism, life, dan tapi masing-masing ini intinya adalah bahwa satu kata, satu term di dalam sebuah teks itu di dalam topik modeling itu dianggap sebagai satu topik. Nah, yang dilakukan oleh algoritma topik modeling itu adalah mencari probabilitas sebuah topik, artinya ada sebuah term untuk bisa mewakili keseluruhan isi dari term. Jadi misalkan dari sini nanti dari satu halaman ini term mana saja yang dianggap mewakili isi dari keseluruhan ini ya. Parameter yang digunakan mulai dari frekuensi, kemudian posisi dia ada di sebelah mana, misalkan kita bagi posisinya menjadi satu di bagian atas, kemudian bagian tengah itu di bagian bawah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi dia bisa
sedikit kurang lebih intuisi yang digunakan seperti itu. Kenapa kita bagi menjadi 3 bagian misalkan? Ini sampel aja ya, maksudnya saya bagi secara kasar aja. Kenapa kita bagi menjadi 3 bagian? Karena mungkin inti topik dari sebuah tulisan itu bukan hanya ada di bagian depan atau di bagian akhir, tapi mungkin ada juga di bagian tengah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu tentang topik modeling. Jadi ketika misalkan kemudian saya ditanya udah presentasi gitu, presentasi tugas akhir ditanya oleh dosen, sebenarnya metodenya ngapain? Nah, kurang lebih itu sih saya dulu menjawabnya. Ya, ya interpretasi ini penting juga ya dalam apa namanya dalam riset ya, dalam penelitian. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, kalau misalkan hasilnya dari sini, nanti ini kan topik-topik itu berarti kumpulan term itu udah tahu ya, gimana cara menginterpretasikannya. Jadi jangan anggap hasil dari topik modeling itu udah jadi satu topik. Jadi misalkan topiknya ngebahas tentang wali kota misalkan. Ketidakmampuan wali kota mengurus tata ruang kota Yogyakarta misalkan topiknya itu. Jadi enggak seperti itu, masih butuh karena tadi outputnya adalah seperti ini. Jadi ada ini topik yang jadi satu tulisan ini dibagi menjadi 4 topik misalkan kayak gitu. Topik yang pertama itu terdiri dari gen, DNA, genetik kayak gitu. Nah, ini masih butuh diinterpretasikan. Ini terkait dengan apa? Nah, ini tentang gen karena semua semuanya berkaitan dengan gen kayak gitu. Karena ini metode clustering, jadi saya juga harus bisa menjelaskan bahwa dalam metode clustering ini kita tidak bisa melakukan cross check, artinya kita tidak bisa menunjukkan yang disebut validitas. Ya ini salah satu yang benar-benar saya hadapin juga. Jadi dan di satu sisi metodenya tidak memungkinkan kita untuk menunjukkan seberapa akurat topik modeling menunjukkan topik-topik yang dibahas di media sosial karena kita menggunakan metode clustering bukan klasifikasi. Tapi di sisi lain saya dituntut untuk meyakinkan bahwa metode ini bisa benar-benar menjawab pertanyaan tentang topik apa saja yang dibahas, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya di situ saya mau nggak mau tidak bisa hanya menggunakan satu metode. Artinya apa? Ketika saya fokus karena penelitian saya di sosial ya waktu itu di MKP, otomatis jurusan saya memang membolehkan menggunakan metode lain di luar metode-metode yang ada di MKP. Tetapi dosen-dosen penguji dan segala macam dan memang fokus kajian dari jurusan saya waktu itu memang bukan di text mining. Nah, jadi otomatis yang akan dites adalah ke hasilnya atau interpretasinya. Jadi mau nggak mau waktu itu saya tidak hanya menggunakan metode text mining. Jadi saya perlu menggunakan metode yang juga bisa digunakan untuk analisis teks. Jadi kurang lebih waktu itu saya mencoba menggunakan discourse. Jadi analisis wacana lah kurang lebih seperti itu terhadap topiknya. Jadi yang dianalisis awal itu si topiknya. Itu akhirnya yang perlu kita kombinasikan lah. Kita kombinasikan dengan metode text mining. Nah, ini yang disebut dengan topik. Jadi tadi menggunakan bigram ya, menggunakan bigram. Jadi topiknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi
kita juga perlu set parameter, misalnya set parameter di sini topiknya 4. Grafik ini menunjukkan bahwa topik ke-1 dan topik ketiga itu dia cukup dekat ya, cukup dekat dalam sisi probabilitas. Apakah itu sama dengan konteks, belum tentu. Kemudian ada topik di sini juga besarnya size dari si notes-nya ini juga menunjukkan seberapa porsi teks yang digunakan untuk menyusun topik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kayak gitu. Ini topik yang pertama di sini yang menggunakan paling besar. Jadi hasil dari topik modeling itu sebenarnya seperti ini. Kalau misalkan tadi saya menggunakan bigram ya, di sini ada berburu kamera, kemudian pulang berburu, tonton video, single new. Nah ini tetap masih butuh pekerjaan manual lah, kurang lebih seperti itu. Tapi gara-gara ini kemudian saya juga mencoba-coba teknik yang lain yang kemudian ternyata itu bisa disebut sebagai apa ya? Ya menyusun konteks sebuah teks dalam sebuah jejaring atau network kayak gitu. Konsepnya sama dengan social network analysis, tetapi di sini yang kita gunakan itu adalah term. Jadi kalau misalkan dalam konsep network itu kita bisa mengenal apa namanya adjacency list gitu yang terdiri dari, jadi sebuah network itu terdiri dari dua kolom aja minimal gitu kalau itu dinyatakan dalam adjacency. Jadi kolom sumber dan kolom target. Jadi kolom sumber itu sumber asalnya node, kemudian kolom target. Kolom target itu node selanjutnya yang dituju, yang dihubungkan, yang disebut oleh edges atau relations gitu ya. Itu disebut edges. Jadi itu aja sih adjacency list. Jadi kita susun satu kata di kolom pertama, kemudian kata berikutnya di kolom targetnya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu bisa menggunakan skema bigram juga sih sebenarnya. Cuma ada beberapa hal lain yang bisa digunakan. Jadi misalkan kita mengurutkan probabilitas hubungan antara si sebuah term dengan term yang lain seperti apa, itu bisa juga digunakan sebagai salah satu metode untuk kita menyusun text network, atau bisa juga disebut sebagai semantic network kayak gitu. Itu hasil topik modeling. Nah, karena dulu saya sempat kesulitan juga menemukan metode-metode yang pas, mungkin karena waktu itu masih belum terlalu banyak juga sih. Sampai di akhir saya nulis tesis, baru kemudian saya menemukan satu jurnal yang itu sebenarnya kalau hanya tulisan tentang text mining atau tentang topik modelingnya itu pasti sudah sangat banyak, tapi tentang pemanfaatannya di dalam topik yang sama dengan, atau di jurusan secara spesifik lagi mungkin di jurusan yang mirip dengan jurusan yang saya, nah itu cukup susah ya. Waktu itu mau nggak mau saya terpaksa bikin tulisan juga tentang gimana sih sebaiknya kita menggunakan metode-metode text mining dengan pendekatan kualitatif lah, kurang lebih seperti itu. Ini ya nulis ini dulu, baru kemudian bikin tesisnya, kurang lebih seperti itulah. Ini conversation network. Jadi tadi metode yang kedua selain topik modeling itu adalah conversation network. Jadi di sini ini contohnya, ini kayaknya saya menggunakan network dari topik penelitian yang berbeda. Ini dari Bali Tolak Reklamasi, dari tagar Bali Tolak Reklamasi, dari Bali Tolak Reklamasi itu tahun berapa ya? Lebih dulu dari Jogja Oregidol, kurang lebih seperti itu. Bali Tolak Reklamasi itu sepengetahuan saya
Dan sejauh observasi yang saya lakukan, termasuk salah satu gerakan sosial dunia maya yang pertama ya, selain dulu ada apa namanya, koin untuk berita segala macam. Jadi si Bali Torak reklamasi ini, di sini kita bisa tahu sih siapa aja yang langsung kelihatan sih siapa aja yang menjadi aktor utama. Ya mungkin masing-masing aktor ini juga memiliki peran dan karismanya masing-masing, dan itu bisa ditelaah lebih jauh lah nanti, lebih jauh, karena setiap note di sini ini kan, setiap note ini adalah username. Jadi setiap note ini dia punya punya data teks. Dia ngomongin apa aja sih, misalkan SID official ini dia ngomongin apa aja sih ini. Kemudian for Bali ini ngomongin apa aja sih. Jokowi ini gimana sih posisinya, SBY ini posisinya gimana, Indovara ini seperti apa, lebih seperti itu. Jadi ini dari conversation network kita bisa tahu sebenarnya siapa aktor-aktor yang cukup sering dibicarakan di situ. Nah, dari aktor-aktor yang cukup sering dibicarakan atau sering dibicarakan di situ, kita bisa tahu perannya masing-masing seperti apa dengan menelaah postingannya dari masing-masing ini. Jadi kurang lebih kita dari sosial network ini, kita kemudian bikin topik modeling untuk setiap notes-nya, kurang lebih seperti itu, baru kemudian kita putuskan bahwa si A misalkan, si B, si C itu posisinya seperti apa? Apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai objek? Jadi kalau misalkan ini perbincangan tentang Bali Torak reklamasi, berarti kemungkinan Jokowi dan SBY Yudhoyono ini adalah sebagai objek pembicaraan dari si CRI, Gendovara, for Bali, SID official dan segala macam. Karena ini adalah dari sisi pemerintah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari network sendiri sebenarnya dari sisi bentuk juga kita bisa melihat apakah di situ terjadi pembahasan yang terbagi atau tidak, kayak gitu. Jadi kalau misalkan networknya di network itu, jadi kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan GEPI ya, di situ ada layout force. Jadi force itu kurang lebih menempatkan masing-masing nodes, ini namanya nodes, ini yang menghubungkan, ini adalah edges, itu berdekatan satu sama lain, tetapi kalau misalkan dia jauh, dia akan menjauhkan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat misalkan di sini ada node, di sini ada sekelompok nodes, di sini ada sekelompok nodes. Nah ini bisa jadi ini satu komunitas, dan dua komunitas yang berbeda dan membahas hal yang berbeda juga. Jadi mereka mungkin tidak terhubung secara langsung kayak gitu. Nah tapi kalau di Bali Torak reklamasi ini dulu dia berarti kalau misalkan bundar seperti ini, kalau saya sudah menggunakan force network gitu ya untuk melihat apakah ada divisi atau tidak, di sini dia cukup menggerombol, artinya mungkin dia satu suara sih, kurang lebih seperti itu. Dari network apalagi? Oke, dari network itu kita bisa cek juga apakah di dalam sebuah pembahasan di media sosial itu ada dilakukan oleh berapa kelompok, kurang lebih seperti itu. Di sini saya menggunakan modularity standar sih. Modularity standar itu maksudnya modularity yang ada di GEPI, dan itu termasuk yang tercepat lah saat ini untuk mendeteksi perbedaan kedekatan antar satu node yang kemudian bisa diinterpretasikan untuk bisa dijadikan sebagai salah satu dasar melakukan deteksi komunitas, yaitu dengan modularity kayak gitu. Jadi satu warna itu adalah satu kelas modularity yang sama, kurang lebih seperti itu. Sebentar, ada yang ngechatnya apa? GP untuk melakukan selentok analisis, Mbak, boleh mohon emailnya Mas Ujang. Oh ya, nanti ya. Oke.
itu, kemudian sedikit lagi ya materinya. Ya penutup berarti selesai. Bukan sedikit lagi berarti selesai. Jadi ya banyak jalan lah untuk menyelesaikan penelitian, kurang lebih seperti itu ya. Asal kita bisa googling sih intinya. Kalau saya itu, kalau misalkan kita bisa googling ya, insya Allah gitu ya, insya Allah ada jawabannya lah. Misalnya kalau misalkan tidak ada jawaban langsung, tapi mungkin yang bisa mengarahkan kita ke jawaban yang ingin kita dapatkan. Cuma permasalahannya adalah kita bisa bisa memfilter materi atau informasi yang dari hasil googling atau enggak, itu juga salah satu skill yang tak pikir nanti akan dibutuhkan lah dalam menyelesaikan penelitian sosial digital seperti ini. Seperti itu mungkin Mas Adasa, Mas Adasa. Ya Mas, ya Mas. Yang bisa saya sampaikan, ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan gitu nggak? Atau pertanyaannya dipilih aja? Kalau misalkan ada peserta yang mau bertanya tentang ini, boleh langsung aja. Iya. Gimana cara milih pesertanya? Kan ada banyak nih. Atau via chat juga boleh. Oh iya. Bisa. Nggak bisa raise hand ya? Oh, ini nggak ada fiturnya ya Mas. Oh iya. Oke, gimana? Tadi demikian presentasinya. Iya. Teman-teman ada yang mau bertanya, sekarang kita persilahkan. Iya. Mau diketik langsung di chat atau ngomong juga boleh. Sekarang waktunya boleh. Oke, ada pertanyaan? Mungkin di chat aja lah siapa yang di teks apa namanya langsung juga boleh. Oke. Ya, sama-sama Mbak Diana Juliawati, kembali kasih. Oke. Ada? Oke, kita tunggu aja dulu Mas. Sebentar lagi. Jadi begitu ya, network analysis berangkatnya dari dunia sosial dan politik, kemudian secara hybrid digabungkan dengan teknik data science, teknologi, jadinya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Aku malah sibuk bacain nih. Ada yang terima kasih. Ini pakai library apa ya di Python? Di Python dulu scrapingnya standar, Beautiful Stop, Panda, kemudian Panda, Beautiful Spot itu untuk parsingnya, Pandas itu untuk bikin untuk data frame-nya ya. Terus satu lagi Selenium. Selenium itu untuk nanganin Twitter ini dia kan pakai JavaScript ya. Jadi misalkan ini, nah di sini loading di sini kayak gitu untuk kita bisa ngeloading terus kayak gitu. Itu pakai kurang lebih library-nya itu. Kemudian data dari Twitter itu kotor sekali ya Mas, banyak emotnya, banyak singkatannya. Nah preprocessingnya pakai Ngram pasti susah. Kendalanya yang Mas hadapi dulu apa saja bagi tips Mas? Ya, kita lihat topik preprocessing ini, tak pikir jadi kalau misalkan teman-teman melakukan text mining gitu ya, preprocessing ini salah satu yang harus didukung bukan cuma dengan teknik, tetapi juga didukung dengan domain knowledge yang tepat. Jadi artinya gini, belum tentu ketika kita melakukan preprocessing, stemming itu dibutuhkan. Seperti saya tadi, saya melakukan stemming, tapi justru malah saya nggak bisa artinya mengembalikan semua kata ke dalam bentuk dasarnya, tapi malah saya kesusahan untuk bisa menginterpretasikan topik apa saja yang dibahas kayak gitu. Jadi akhirnya saya putuskan, oke, stemming mungkin tidak selalu diperlukan dalam setiap text mining, tetapi yang mungkin diperlukan adalah kayak misalkan menghilangkan stopwatch segala macam. Nah, dan itu juga mungkin dalam beberapa penelitian justru stopwatch harus dibiarkan. Tetapi yang pertama
Yang pertama itu yang pasti, yang standar ya, standar saya hilangkan sejauh ini. Stemming sampai sejauh ini saya belum pernah melakukannya, kecuali untuk apa namanya pembuatan model-model yang menggunakan pendekatan klasifikasi. Menghilangkan stopwatch, kemudian saya juga bikin library, bikin kamus sendiri untuk menormalkan bahasa yang di Twitter, bahasa di Twitter. Jadi kalau misalkan ada kata N, satu huruf doang N kayak gitu, itu nanti kita ubah jadi dan dulu baru kemudian dihapus, kurang lebih seperti itu. Misalkan ada kata TDK ya kita ubah menjadi tidak dulu misalkan seperti itu, dan itu juga butuh satu riset tersendiri sih. Jadi untuk memastikan bahwa TDK ini bukan kata yang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin satu leksikon sendiri untuk itu. Kemudian hashtag, karena kita akan fokus ke teksnya aja, hashtagnya biasanya saya hapus. Kemudian emoticon ya pastinya saya hapus. Dan kalau di R ini ada beberapa library yang bisa dilakukan secara langsung untuk membersihkan teks, namanya text clean ya. Text clean saya tulis juga nih, text clean itu library yang saya gunakan di R. Selain text clean ya, kalau untuk membersihkan tweet ini dari kotoran gitu ya, dari kotoran yang mungkin informasinya tidak kita butuhkan kayak gitu, itu kita atau saya lebih tepatnya itu menggunakan regular expression. Jadi kayak misalnya apa ya? Oke, ini jadi Dodok Jogja atau Dodok Putra Bangsa ini nulis sehat terus Mas Bli JRX. Jadi @JRX ini bisa kita bersihkan dengan menggunakan regular expression. Jadi regular expression itu bagi yang belum familiar itu lebih ke pola dari sebuah teks. Jadi misalkan ini polanya adalah kemudian diikuti oleh alphanumerik misalkan kayak gitu. Bisa diikuti oleh karakter atau number. Ini kita asal diikuti oleh berarti dia disebut sebagai username kayak gitu. Jadi regexnya kurang lebih akan menyatakan hal seperti itu. Selain di Twitter, IG, Facebook, untuk akademis belum pernah. Pernah nggak penelitian selain dari Twitter datanya gitu? Pertanyaan dari Mbak Maria Yuliastuti. Belum pernah, Mbak. Kalau untuk tujuan akademis, saya lebih banyak menggunakan Twitter. Kenapa ya? Karena datanya jauh lebih mudah didapatkan dibandingkan dari Instagram atau Facebook. Tapi belakangan ini karena ada proyekan gitu ya, kita ambil juga data dari IG sama Facebook. Ya, itu bisa menggunakan sama, ada API-nya juga, Grab API. Karena IG sama Facebook ini satu perusahaan sekarang ya, jadi kita cukup daftar API Facebook, kita bisa menggunakannya juga untuk Instagram, kurang lebih seperti itu sih untuk IG sama Facebook. YouTube juga saya pernah melakukan eksplorasi juga. Kalau YouTube itu kan API-nya dari Google ya. Jadi dan dokumentasinya Google itu bagus sekali, jadi enak diikutin. Itu enak juga kalau misalkan teman-teman mau bikin penelitian tentang YouTube ya, tentang YouTube itu bisa YouTube bisa bikin ini dulu ya. Nah, bisa menggunakan YouTube API ini ya. Jadi cuma dia ada rate limitnya ya. Rate limit itu batasan kita nge-request konten yang bisa kita ambil kemudian kita analisis kayak gitu. Kurang lebih kalau nggak salah gitu ya, rate limitnya itu sehari
sehari gitu ya. Sehari itu 10.000 request atau berapa gitu, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalkan dalam sehari itu kita bisa udah apa melakukan 10.000 request, dia secara otomatis ya kita nggak bisa nge-request lagi, jadi seperti itu. Itu YouTube. Apalagi ya media sosial, Facebook, YouTube. Udah sih media sosial, LinkedIn juga ada API-nya. Kalau LinkedIn saya belum pernah ambil datanya sih. Oke, itu pertanyaan-pertanyaannya. Udah ada yang bisa, ada pertanyaan lagi nggak ya ini? Boleh mohon email Mas Ujang. Oke, nggak ada ya kayaknya ya pertanyaannya ya. Ya. Oh iya, ini masih ada satu lagi, Mas. Oh, yang mana ya? Ini, Mas mohon dikoreksi. Sepemahaman saya, klasifikasi kan perlu dilabeli, diberi label. Iya, iya. Iya, pertanyaan dari Siti Maisaroh, insya Allah ini Mbak Siti Maisaroh. Mas, mohon dikoreksi semoga saya, klasifikasi kan perlu dilabeli, diberi label. Misal datanya puluhan ribu kan nggak mungkin kita labeli secara manual. Apakah ada cara lain? Nggak ada cara lain, harus dilabeli. Ya, jadi gini. Yang dilabeli itu kan biasanya data training. Jadi misalkan untuk klasifikasi, misalkan kita menggunakan machine learning gitu ya, berarti kan kita butuh memberi pelajaran, kepada kepada machine learningnya. Artinya kita pelajarannya itu dalam bentuk apa? Jadi dalam bentuk data yang sudah dilabeli. Jadi misalkan ada teks seperti ini, ada teks seperti ini. Nah, kita labeli ini misalkan klasifikasinya positif atau negatif kayak gitu. Jadi biasanya kita tidak melabeli semuanya, Mbak. Jadi kita ambil sebagian atau kita menggunakan data lain untuk dijadikan sebagai sebuah latihan. Baru kemudian hasil latihannya itu kita terapkan ke data yang baru, ke data yang baru kayak gitu. Jadi kita bisa ambil dua data yang berbeda, misalkan topiknya adalah marketplace. Jadi misalkan topiknya adalah marketplace, misalkan kita bisa ambil 10.000 pertama menggunakan kata kunci marketplace, kemudian kita labeli datanya, kemudian kita ambil lagi 10.000 atau lebih atau kurang juga nggak masalah. Kemudian kan yang data pertama tadi udah dilabeli dan dijadikan sebagai data latih kayak itu. Nah, dari output dari data latih itu kan model. Nah, modelnya itu kemudian kita, setelah kita ngambil data yang baru itu kemudian disandingkan lah gampangannya kayak gitu dengan modelnya. Nah, dari modelnya itu kemudian kita bisa mendapatkan klasifikasi. Begitu Mbak Siti Maisaroh yang biasanya kita lakukan. Jadi bukan satu data kita bagi menjadi dua, yang satu untuk benar-benar kita tebak, kemudian yang lainnya untuk data latih. Tapi biasanya untuk data latih kita menggunakan apa namanya dua data yang berbeda kayak gitu, Mbak Siti Maisaroh, untuk ngelabeli. Sejauh ini kayaknya ngelabeli itu memang harus dilakukan secara manual atau diarahkan secara masif, tapi tetap aja dilakukan secara manual. Jadi kalau misalkan teman-teman, tapi ini dugaan sih, maksudnya nggak ada pernyataan resmi dari Facebooknya. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu pernah ada challenge namanya 10 year challenge. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah untuk upgrade algoritmanya si Facebook tentang demografi penggunanya, seperti itu. Dengan membandingkan foto sekarang dan 10 tahun berikutnya. Jadi secara tidak langsung ketika misalkan itu benar diarahkan seperti itu, secara tidak langsung kita sebagai penerima tantangannya, kita sudah melabeli. Jadi
saat ini kita itu seperti apa, kemudian saat 10 tahun yang lalu kita itu seperti apa dengan menggunakan foto, kurang lebih seperti itu. Itu yang biasa dilakukan terkait dengan data labeling. Data labeling ini mahal ya, makanya machine learning mahal kayak gitu. Karena ya itu perlu dilakukan secara manual. Nah, kalau teman-teman di apa namanya? Di computer science atau di data science biasanya memang punya atau apa ya? Punya divisi sendiri lah untuk ngelabeli data ini kayak gitu. Kayak gitu. Jurnal-jurnal penelitiannya yang udah dipublish boleh nanti sekalian dicantumkan, Mas. Terima kasih. Oke, aku nanti kasih aja di ya di link YouTube teman-teman di Sadasa kayak gitu. Cukup, mungkin udah jam 11 lebih nih, udah cukup. Dahaga. Ya. Iya. YouTube channelnya nanti namanya Sadasa Academy. Saat ini masih kita buat videonya. Jadi mungkin kalau dicari sekarang ya belum ada. Ya. Ya. Tunggu aja. Kan kita kabari. Pantengin aja di Instagram Sadasa. Oke, untuk teman-teman yang sudah ikut kelas Sadasa Talk hari ini, itu nanti bisa mengirim atau bisa mengisi form evaluasi untuk mengklaim voucher kelas, ya. Link form evaluasinya akan kita kasih via WhatsApp. Teman-teman yang sudah ikut ini dan bertahan sampai sekarang sudah kita data namanya, nanti kita kirim via WA. Oke, ya, oke. Next, sebelumnya kita mohon maaf karena kita baru pertama kali juga mengadakan Sadasa Talk dengan peserta sebanyak ini secara online. Jadi memang kendala di sana sini tidak bisa kita hindari. Jadi mungkin ke depan baru akan kita evaluasi untuk perbaikan lagi. Jadi mohon evaluasinya ya dari teman-teman. Sekarang apa namanya, ke depan masih akan ada 3 Sadasa Talk lagi dari 3 mentor yang berbeda, mentor data science yang berbeda. Jadi kalau teman-teman berminat untuk ikut, bisa lagi untuk apa namanya mendaftar kembali di form berikutnya. Nanti akan kita kabari juga di Instagram. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.